warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidna ilman nafi'a bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Hadirin mukarramin, para persekuan, para ustadz, tokoh masyarakat Gajah Mungkur yang tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, yang mudah-mudahan yang hadir di sini jelas mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang mendengarkan YouTube channel Jenius Channel dimanapun berada, ini seluruh dunia ya, seluruh dunia, yang mudah-mudahan channel YouTube ini membawa manfaat, kemaslahatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Nurul Ikhlas Ahinal Kiram Al-Mukarram Al-Ustadz Zain, yang alhamdulillah beliau tidak bosan-bosan mengajak kita semua untuk sama-sama menghadiri pengajian. Kalau yang hadir di pengajian keluar dari rumah setindak dua tindak sudah dihapus dosanya. Amin. Jelas. Bagaimana yang mendengarkan di YouTube? Ya kalau mengambil manfaat, ya manfaat. Karena termasuk hikmah. Silakan ibu bapak mau melihat YouTube, mau melihat apapun, tapi diambil hikmahnya untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Akan tetapi beda dengan yang hadir. Langkahnya aja dari rumah, siapa yang rumahnya paling jauh, siapa? Di sini. Satu langkah pahalanya besar. Yang paling jauh itu saya dari Serang. Saya dari Pasar Rawa. Kalau ke Pasar Rawa mampir aja, tapi harus bawa oleh-oleh. Kalau nggak bawa oleh-oleh ya buat apa ya? Bercanda ya, nggak apa-apa, mampir aja. Kalau bikin paspor imigrasi, dari imigrasi itu yang kemarin mobil terbang dulu ya, itu orang tuh banyak. Biasanya banyak di situ macet. Tapi hanya satu aja yang meninggal. Jadi semuanya untungnya lagi sepi. Jadi musibah nggak ada yang tahu, Bu. Mobil lagi enak-enak kenceng dari arah Tangerang, tapi mencolok di jembatan. Itu mobilnya bukan mobil Ayla, mobil truk. Mobil truk. Ninding, mobil losbak. Akhirnya ya namanya takdir ya. Ibu juga nggak tahu. Alhamdulillah, Boy ini juga jauh dari Mancak, sahabat saya yang menghubungi saya ini. Jadi takdir tidak ada yang tahu. Dan pada malam hari ini apapun judul pengajiannya, yang jelas sebelum pengajian ibu bapak semuanya hadirat dan baca qulhu dan baca lain-lain dan baca doa. Ini kalau dihitung-hitung pahalanya luar biasa, tidak kehitung. Sehingga baca qulhu 3 kali sama dengan khatam Quran 1 kali. Tadi baca 3 kali ya? Kenapa enggak 100 kali? Biar ngajinnya sebentar. Ini pahalanya luar biasa. Kenapa? Satu huruf dalam Al-Quran, alif lam mim, alif 10, lam 10, mim 10. Jadi sudah dapat pahala 30. Bagaimana dengan Quran Surah Binas, dengan yang lain-lainnya ayat segala macam, udah nggak kayak itu. Nggak kayak itu. Makanya untung pengajian itu, untungnya walaupun ibu diem
diem saja di pengajian bulan ini udah sebulan sekali tapi sampai masjid tidur tidak masalah, sudah dapat pahala. Apalagi ibu MC pahalanya luar biasa, manggil orang pengajian, semua pengajian ya kan ya, ini pahalanya luar biasa ya. Kita ke pembahasan judul yang diberikan oleh Al Kiram Pak DKM. Judulnya apa judulnya ini? Tidak ada manusia sempurna, yang sempurna hanya rokok. Tidak ada manusia yang jago hanya ayam. Dan selanjutnya, kenapa manusia tidak sempurna? Pada dasarnya referensi dari ayat wa khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia itu sangat dhaif. Akan tetapi ketika manusia itu menyadari bahwa manusia itu ada yang menciptakan, yaitu yang menciptakan Allah, dia tunduk kepada Allah, menjalankan semua perintahnya, menjauhi larangannya, maka bisa dikatakan tingkatan sempurna. Siapa yang sempurna? Hanya Nabi Muhammad SAW. Kemarin ada dewan itu ya, katanya mantan dewan atau siapa saya nggak tahu ya, jarang sekali untuk saya. Ada yang mengatakan Rasulullah tidak sempurna. Ini sebuah kesalahan. Selain Rasulullah tidak sempurna, kita semua tidak sempurna. Apapun yang kita miliki, sehebat apapun yang kita punya, tapi tidak akan sempurna, banyak kekurangannya. Tetapi manusia itu sendiri diciptakan secara fisik itu benar-benar sempurna, fi ahsani taqwim. Fisiknya ini kita ini sudah bagus, Bu. Coba lihat perempuan, ya. Untuk perempuan itu susunya di sini. Kalau didengkul, susuin bapaknya gimana nanti? Itu sudah sempurna. Ya, nyusin anaknya bingung. Hidung kita bolongnya ke bawah. Coba kalau ke atas, banjir kalau enggak. Jadi secara fisik kita sempurna. Bagaimana penghambaan kita sebagai manusia ini biar sempurna? Tunduk sama Allah. Itu mendekati sempurna. Yang benar-benar tunduk itu manusia itu siapa? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Di Al-Quran yang di Rasulullah sekarang manusia itu banyak. Pada saat ini manusia seluruh dunia itu ada 7 miliar. Belum yang kemarin beberapa tahun yang lalu atau sejak Nabi Adam udah puluhan miliar, ratusan miliar. Tetapi yang sempurna hanya Nabi Muhammad. Kenapa? Karena yang dipuji oleh Allah di dalam Al-Quran adalah Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh kaum Muhammad mempunyai akhlak yang luar biasa. Nah, makanya puji itu ada 4. Ada hadis mal hadis. Nabi Muhammad, kita sebagai manusia memuji Rasulullah. Manusia memuji manusia. Enggak masalah, yang dipuji ini tepat. Biasa ibu selawatan ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Terusnya anta nurun fawqa nurin ya, anta samsun. Berarti kau sebagai apa namanya? Cahaya di atas cahaya. Maka dibolehkan manusia memuji manusia. Ada aliran yang nggak boleh marhaban. Di sini marhaban nggak usah. Nah, ada yang mengharamkan marhaban. Kenapa? Karena manusia memuji manusia. Ini ada perintahnya. Manusia memuji manusia itu, yang kita memuji Rasulullah. Makanya mau marhaban, mau ya Nabi salam, mau apa. Itu dibolehkan. Ada qadim ma'al qadim. Allah memuji Allah, ya wajar lah. Ya, Allah memuji Allah. La ilaha illa ana fa'budni. Tidak ada Tuhan selain aku, kata Allah. Ada qadim ma'al hadis. Allah memuji manusia. Ya, manusia yang dipuji ini adalah Nabi Muhammad. Wa innaka la'ala khuluqin azim tadi.
Qadim mal hadis. Ada hadis mal qadim. Kita manusia memuji Allah. Memuji Allah. Baca subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Ada manusia umpama ibu punya anak. Anaknya cerdas, suaranya bagus, usahanya hebat. Itu anak itu baru sama, tetap itu dari Allah. Berarti memujinya Allah. Ya kita nggak bisa apa-apa, nggak sempurna dan doa nggak bisa apa-apa tanpa pertolongan Allah. Maka pada malam hari ini ngambil topik gampang tapi memang agak susah gitu ya. Tidak ada maksudnya yang sempurna, udah beres sebenarnya. Tapi penjabarannya ini. Nah, manusia ini bagaimana kalau kita ke tingkat yang mulia? Ya, kata di dalam Quran inna akramakum indallahi atqakum. Tidak ada kalian yang paling mulia kecuali orang yang bertakwa. Bertakwa yang paling mulia. Ada ayat lain di dalam surat Al-A'raf ayat 100 kalau nggak salah 179 kalau nggak salah ya. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am bal hum adall. Ulaika humul ghafilun. Ini tamparan keras. Walaqad zara'na. Sungguh kami siapkan di jahannam, neraka jahannam. Isinya siapa? Katsiran minal jinni wal ins. Kebanyakan daripada isi neraka jahanam itu minal jinni wal ins. Dari jenis jin dan manusia. Kenapa manusia bisa jadi penduduk neraka jahanam? Apa sih sebabnya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia mereka diberi hati tapi tidak mau memahami kehidupan, memahami ayat-ayat Quran, memahami ayat-ayat Allah yang tersurat maupun yang tersirat. Jadi tidak memahami, bodoh kok. Disebabkan kita senangnya kalau becis senang, kan? Jadi nggak bisa seperti itu. Kalau Allah memberikan hati, kita tidak mau berpikir apa-apa. Nggak mau berpikir, kita ini diciptakan oleh Allah hidup ini buat ibadah. Tapi nggak mau ngaji. Kalau mau ngaji, ya ujung-ujung baik ngaji. Mingguan kosong, bulanan kosong, tahunan. Tapi tahunan berapa sih sholat etika? Jadi mau pengajian setiap hari, seminggu, sebulan, jauh dan ladeni. Ini berarti punya hati tapi tidak mau memahami, tidak mau paham. Lah sepuluhnya begitu mah enaknya gaji gede orang ngaji kan, ya kan? Rumah gede, jadi sepuluh banyak. Nah ini berarti layak kaum nabiya. Ada walau a'yunun layak usiru nabiya. Mereka punya mata tapi tidak mau memperhatikan. Ada iktibar, ada orang ada orang meninggal. Lah kita berpikir kan? Ada kita kadang-kadang ngegali orang ngegali kuburan. Tapi jodoh aja ketawa nggak ingat Pak. Mati. Ada tukang gali kuburan ada. Tapi saya bingung dengan tahu di Cilegon ya di Serang itu yang dapat honorer yang mandi mayat, yang ngegali enggak kan aneh. Yang ngaji juga enggak. Itu saya rasa Cilegon semua dapat honorer. Ustaz itu kalau di Cilegon sebulan 3 juta kayaknya. Dia ambil motornya. Jadi di sana ada ceritanya nih, ada orang mati. Ngegali kubur biasanya pasaran di kota. Ngegali kubur itu penggali itu ada 4, ada 5, ya Ustaz ya. Minta upahnya ya karena memang ekonominya bagus-bagus di komplek mewah lah. Duitnya wakeh. Jadi lingkungan komplek itu nggak ada yang mau gali, yang gali ngambil dari kampung. Kata orang kampung ini Pak, ya saya siap gali kubur nih Pak. Cuman saya minta 1 juta. Karena yang meninggalnya orang yang pelit, baru pelit.
medit, gasiran, kucing gasiran, boleh ya, ditawar. Waduh Pak, kalau bisa 500 saja. Kata gula apa, tukang gali kubur ini bingung ya. Ih, gali kubur mau pasaran di situ tidak harus. Primen gitu. Iya wes. Ngerti jawab ngerti ya? Ngerti jawab. Iya wes. Akhirnya dikedok. Dikedok, karena wis dikedok, wis beres berapa jam kemudian datang mayit. Mayit di apa? Arane di Turunkan. Diurungkan kuburan. Turunkan. Tinggal nunggu. Apa nih Pak tinggal nunggu Pak? Wih, lagi 5 terus kan ngeduk 2 kali. Ya benar. Ya kan kalau 500 itu cuma gali. Yang pengen diuruk ini masuk saja. Perjanjiannya seperti itu, Pak. Uruk deh, urukan. Akhirnya ya 500 mana? Mas Budi. Apa yang ditawar? Ini gali kubur ditawar. So, capek ya. Gak ada gaji dari pemerintah, gaji ini gali kubur. Padahal kalau gak ada yang gali, mayat itu susah masuk kubur. Ya kan? Ya. Oh, susah. Mau gali sendiri keluarganya, nggak mungkin kalau keluarganya orang suksesnya, pegawai semua, pejabat semua, gue nggak mau pegang maju. Nggak bakalan. Kalau orangnya ini makan dermawan mah enak. Tuh gali itu 5 juta, rebutan pasti. Rebutan pasti. Makanya kalau jadi orang kaya itu dengan pelit-pelit teuing lah. Nah, maka dari itu manusia itu tidak ada yang sempurna karena diciptakan oleh Allah untuk saling tolong menolong, saling mengisi. Ada orang kaya, umpama orang kaya ini punya mobil truk 100. Kalau nggak ada orang miskin, truk itu nggak ada yang ngejalanin, nganggur semua, nggak ada yang jalan, nggak ada. Karena ada orang yang nggak punya, jadi siap-siap jadi supir truk. Maka orang kaya berjalan, orang miskin juga ada peluang kerja saling membutuhkan. Kalau zaman ini semuanya kaya, ya susah. Semua punya mobil yang nggak bisa jalan macet. Semua punya mobilnya 5, macet, nggak bakal bisa jalan. Akhirnya sudah ada ukurannya masing-masing. Walaqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum 'ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Sungguh kami muliakan manusia ini sehingga bisa berjalan ya, di daratan, di lautan. Kami berikan rezeki kepada mereka dengan rezeki yang baik, dan kami berikan di antara mereka ada yang kaya, ada yang miskin. Masing-masing saling mengisi. Yang kaya butuh tenaga orang miskin, yang miskin butuh peluang kerja dari orang kaya. Maka ini keadilan. Allah sangat adil. Adanya orang lemah, adanya orang kaya, tetapi sifat manusia itu sendiri harus mencontoh terhadap Rasulullah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Kalau ibu bapak mencontoh kepada Nabi Adam, berapa kali contoh? Karena Nabi Adam itu punya salah satu doang salahnya. Karena apa? Karena mendekati 2 khuldi. Akhirnya apa? Diturunkan dari surga ke bumi. Dari bumi itu Nabi Adam tidak melihat langit 100 tahun. Saking malunya punya satu kesalahan, 100 tahun menunggu baik. Enggak apa, pokoknya saya ini enggak mau melihat langit. Saking malunya 100 tahun. Coba kalau dicontoh, susah. Metunggu, biar aku nabrak tiang. Ya nggak bisa. Makanya uswatun hasanah ada di Rasulullah. Orang yang bisa dicontoh Rasulullah. Kehidupannya sederhana, sama istrinya sayang semua. Bawa saya mau Nabi ini mikir-mikir. Saya mau bahasanya. Sayang, tapi ibu-ibu ini kadang-kadang kurang sayang. Kurang mengerti, kurang paham kadang-kadang ya. Nah, maka Rasulullah ini patut dicontoh. Nabi Adam puasa sebulan enggak bukan bareng enggak sahur. Rasulullah biasa sahur sama buka biasa.
Ya, malamnya ketika puasa biasa hubungan suami istri. Biasa. Puasanya Senin Kamis atau yang dengan Yaumul Bid. Pertengahan bulan 13, 14, 15 ini Rasulullah. Kenapa? Orang yang puasa ini dijamin sama Rasul insya Allah sehat daripada tidak puasa. Zaman sekarang bukan mangan seblak, cepat kering. Seblak Cirebon ada ya. Karena apa? Bahan-bahannya kan ya terigu, ya bahan-bahan ya macam-macam lah ya. Makan makanan instan seperti itu sama penyakit cepat timbul ya. Makanya Rasulullah adanya puasa itu biar kesehatannya seimbang. Jadi kita ini mencontoh siapa? Mencontoh Rasulullah. Wah, Rasulullah sudah tidak ada. Warisannya siapa Rasulullah ini? Pewaris yang melaksanakan semua. Hampir beberapa persen ini adalah para ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Ulama ini pewaris para nabi. Kita nggak bisa nyontoh langsung Rasulullah. Kita tahu Rasulullah itu dari ulama, dari pengajian, dari ustaz, dari pesantren, dari madrasah. Maka ketika kita tahu mustahil kita ini mengharapkan syafaat dari Rasulullah, tapi tidak mengetahui kehidupan Rasulullah. Ya, ini ciri-ciri yang nggak bisa ditiru, ciri-ciri khusus Rasulullah. Ya, nggak bisa ditiru. Lam yahtalim qattu tahamut lakon abada wa matasa aba aslafi mada zamani. Lam yahtalim, Rasulullah itu tidak pernah mimpi qattu sama sekali, abadan, selamanya Rasulullah belum pernah mimpi sing ngoro rega. Hari itu mah mimpi sebuah negara mana ya. Mimpi budak-budak setan lah, budak-budak cemerlang lah, budak-budak gabung, resik lah, kan? Setang ditagi kan? Rasulullah belum pernah mimpi, khususnya, walaupun mimpi ini sebuah ilham. Wa matasa aba aslafe mada zamani, Rasulullah belum pernah angop. Wah, mulai selama hidupnya, berkait kita ngaji ya Allah baik. Oh amani, engkau beres ngaji ngobrol dengan gubuk sampai jam 3. Ngaji mana? Rasulullah belum pernah angop, belum pernah mulai. Nah, jadi ini khususnya ini mah. Minhud dawabul falam tarwama waqa'at. Minhud dawabul falam. Rasulullah itu ketika mendekati binatang, maka binatang itu tidak lari. Kita marak-marak ning bebek, ning ayam, ning wedhus urung melayu. Ayam urung melayu. Segala-gala urung menang bayar. Kita kan melayu kabeh kan, mengambil pembelit. Jadi ayam kan. Kenapa? Berlalu. Jadi sudah binatang kemarin. Menurut jawab falam tahruk wama waqa'at, tidak lari, wama waqa'at dubabatun. Binatang-binatang yang kecil belum pernah mencok ke Rasulullah. Ya, lamuk, lalat segala macam belum pernah nempel nih. Kenapa kita gerobak lamuk? Ya karena ya mungkin baik kita ki wakil dosane dan darai ning badan iki wakil mangan sing ora bener. Jika melamuk itu ya, karena lalu karena sering nempel. Lalu itu biasanya nempelnya di sampah. Kenapa nempel di situ? Karena kita ini kotor. Kalau kotor dari perbuatan atau kotor dari makan. Sehingga lalu itu ya nempel maning, lagi dodok nempel maning, maning komo tunggu lalu ngamuk ya. Wis nggo autan bawa nyamuk, tetep masih nempel. Ya kan? Bahwa kita ini beda dengan Rasulullah sempurna, kita tidak sempurna karena masih dirubung lalu kan lambuk tempatnya kotor demeni lu boleh got lambuk udah demen. Kenapa lambuk masih ngerubung ning kita? Ya karena kita ini karena kita ini tidak sempurna. Nulis bukti ini tidak sempurna, masih dirubung lalu, masih dirubung lamuk orang.
Kalau masih nyambut masih nyokok nih gitu, berarti kita masih kotor lah. Lamuk orang mana? Terus ada manuk mana gitu, manuk mabur, berarti kita pakai dosa ini. Banyak dosanya, karena burung pun takut. Coba ada nggak kira-kira ada burung kita mendekati, lari nggak? Melayu atau manuk? Ayo. Ayo, bilang kita mencari. Mabur. Iya gitu kan manuk terus negara kita. Kabur sumpah. Tapi Rasulullah mengaku adalah ada burung. Diam burungnya. Diam. Karena burungnya itu senang kalau dipegang Rasulullah. Senang pokoknya kalau ketemu Rasul itu senang. Jadi bedanya jauh. Terus bukan lurus kan? Lubabatun abadan fi jismil hasaniyah. Binatang-binatang kecil tidak pernah nemplok kepada badan Rasulullah. Fi jismil hasani, karena jasadnya Rasulullah adalah yang terbaik. Beda dengan manusia yang lain. Terus apa itu? Bi khalfihi ka'amin bi ru'yatun sabadat. Dilihat dari belakang pun seperti dari depan. Bosan-bosan dengan Rasulullah. Kaman kita mengenal momen bosan, jalan di bawah water, nyangat di pasar, di mendok, belok. Pikir ya, bang kita semangat pikir. Barang rumahnya mah kalau lagi ini, lagi seru bapak ya. Itu orang berbu, ya, bukan hutan, orang jambung, blok lagi ini kan. Baik. Nah. Jadi Rasulullah itu dilihat dari belakang itu indah, bosan-bosan. Komo sing A, komo dari depan. Enggak bakalan bosan-bosan lihat Rasul. Kenapa enggak bosan? Karena manusia sempurna. Kenapa kita ini melihat manusia itu bosan? Karena membuat, ya karena tidak sempurna. Ya. Tapi ada barang siapa yang melihat wajah alim ulama itu pahalanya luar biasa. Makanya Bapak Ibu mendatangkan alim ulama, walaupun memang tidak pengajian, hanya duduk saja melihatnya pahala, selamanya pahala. Komo digawani kita, pahalanya luar biasa. Jadi jangan jauh dari ulama, walaupun hadir duduk ngobrol doang. Ya apalagi pengajian, duduk. Kenapa? Duduknya kita dengan ulama berarti kita nanti seperti duduknya dengan Rasulullah. Salaman sama ulama seperti salaman sama Rasulullah. Uruk salam sama ulama seperti uruk salam sama Rasul. Karena ya ulama itu pewaris Rasul. Banyak orang yang jauh dari ulama hidupnya tidak akan berkah. Bagaimana dia itu lebih? Ya dia itu lagi bukan sumbangan. Kadang-kadang sumbangan. Ya, makanya sedekah yang paling besar itu sedekah sama kiai. Sedekah sama orang tua besar, sedekah sama orang cacat besar, sedekah sama orang miskin besar, sedekah sama tetangga besar. Tapi semuanya kalah dengan sedekah sama kiai. Kiai kenapa pahalanya besar? Karena kiai ini akan menghidupkan agama Islam, akan menghidupkan penerus yang akan mengajak kepada orang itu suruh bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pahalanya luar biasa. Umpama duit kiai. Yang kiai itu pakai duit paling gaya besar kan? Paling bikin majelis paling umpama tuku motor pun motornya itu ngurungnya. Ngajak haji, khotbah Jumat. Segala-gala jarah, ngaji, ngajak haji. Jadi semuanya lari ke kebaikan, maka pahalanya luar biasa. 100 kali lipat daripada sedekah ke orang lain. Ini hadis bukan berarti ngatur dewek ya. Jadi ngatur dewek berarti sulit pun nggak ngatur dewek. Hadisnya seperti itu. Sedekah ke orang tua silakan, pahalanya luar biasa. Yatim silakan, pahalanya besar. Tapi sungguh saya disayangkan kalau orang itu nggak sedekah sama kiai, karena kiai itu yang akan menghidupkan agama Islam, ngajar ngaji kemana-mana, memberikan wasiat takwa kemana-mana. Jadi dilihat dari semuanya perjuangannya itu. Ya, jadi intinya
inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia kita ini, apapun posisi kita, ya, siapapun kita, kalau paling takwa itulah adalah paling mulia. Nggak mesti kita ini